Halo seperadik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat ambon bangka atau biasa orang menyebutnya kue sarang semut, dan ada juga yang bilang roti semut. Biasanya bika ambon atau kue ambon identik dengan telur yang banyak ya. Tapi kalau ambon bangka ini dia nggak menggunakan telur sama sekali. Penasaran kan cara membuatnya? Simak video ini sampai habis. Siapkan 300 ml santan kental, 1 lembar daun pandan, 130 gram gula pasir, 150 gram tepung tapioka, 125 gram tape nasi. Untuk resepnya bisa dilihat di video kue mangkok. 1 sendok makan ragi instan, 1/4 sendok teh garam, dan pewarna kuning secukupnya. Pertama-tama masak santan dan daun pandan sampai tersisa 250 ml. Gunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah santannya mendidih, kita kecilkan apinya, kemudian terus diaduk-aduk kurang lebih 3 menitan sampai santannya itu agak mengeluarkan minyak. Nah, kira-kira sampai mengeluarkan minyak itu dia santannya itu agak ada berwarna kuning gitu ya, agak keluar minyaknya seperti ini. Kemudian ini kita diamkan sampai santannya hangat. Oke, bisa dilihat sendiri santannya masih tersisa 250 ml, jadi menyusutnya itu 50 ml. Setelah santannya hangat, langsung saja kita buat adonannya. Masukkan gula pasir, kemudian tape nasi dan juga santan kentalnya tadi. Ini kita mixer sampai merata, sampai gula pasirnya itu larut. Sekalian juga ragi instannya saya mixer 1 sendok makan rata ya. Saya mau tambahkan vanili bubuk 1 sendok teh, kalau nggak mau pakai di skip aja. Kemudian masukkan pewarna kuning secukupnya dan juga garam. Kemudian di mixer lagi, gunakan speed terendah. Kemudian masukkan tepung tapiokanya, di mixer lagi sampai benar-benar merata. Kalau misalkan warnanya kurang kuning, bisa ditambahkan lagi pewarna kuningnya ya. Oke, jadi adonannya seperti ini, sudah selesai. Kemudian saring adonan
supaya teksturnya itu lebih halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah selesai, tutup adonan menggunakan cling wrap atau langsung menggunakan serbet juga boleh. Kita diamkan selama 1,5 sampai 2 jam. Biasanya tergantung dari ruangan ya. Kalau misalkan ruangannya itu panas, biasanya cepat mengembangnya. Oke, setelah 1,5 jam didiamkan, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini kita aduk-aduk supaya busa di atasnya itu hilang. Kira-kira adonannya dia seperti ini, agak cair ya. Dan ini sudah siap untuk dimasak. Panaskan teflon. Di sini saya lapisi menggunakan loyang yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian letakkan teflon martabak mini di atasnya seperti ini. Diamkan sampai dia benar-benar panas. Untuk teflonnya cukup kita olesi menggunakan minyak sayur saja, nggak perlu pakai mentega ya. Oke, jadi setelah teflonnya panas, langsung saja kita masukkan adonannya. Setelah kuenya agak berlubang seperti ini, kita tutup teflonnya, kemudian kita tunggu sampai kuenya benar-benar matang. Jadi ciri-ciri kalau misalkan kuenya itu sudah matang, bagian atasnya sudah nggak lengket lagi ya, ini akan langsung saya angkat. Baiklah Sepradi, jadi ambon bangkanya sudah selesai. Kalau misalkan dimasak di atas kompor langsung menggunakan teflon, dia hasilnya seperti ini ya. Agak kecoklatan bawahnya dan ada juga yang gosong ternyata Sepradi. Tuh, ada juga yang gosong. Saya akan potong, apakah bersarang? Wow, dan ternyata memang benar Sepradi. Tuh dia sarangnya mantul banget ya. Tuh, ini saya berani jamin kuenya itu benar-benar empuk banget. Oke, sekarang saya akan coba apakah rasanya itu seperti yang dijual orang. Dan ternyata teksturnya itu dia lebih empuk ya. Kalau misalkan mau ditambah sagunya lagi juga boleh. Tepung tapiokanya itu mantul banget rasanya, kayak kenyal-kenyal gitu ya. Baiklah Sepradi, karena
saya pas sebelumnya di video saya yang sebelumnya tadi itu saya membuat ambon bangkanya hanya dimasak menggunakan teflon. Sekarang saya mau mencoba untuk hasil yang di oven itu seperti apa. Caranya sama kayak membuat bika ambon ya. Kita panaskan dulu loyangnya atau cetakannya selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, jadi ini cetakannya sudah panas. Langsung saja masukkan adonannya tadi. Pas kita menuangkan adonan ke dalam cetakan, dia akan berbunyi ces gitu ya. Kayak misalkan loyang kering yang dikasih air itu, dia akan berbunyi seperti itu. Setelah selesai langsung saja oven. Ini tutup ovennya sedikit terbuka ya. Setelah di oven sekitar 20 menit dan bagian atasnya itu sudah agak kering, saya akan hidupkan api atas. Ini saya oven sebentar saja sampai bagian atasnya itu kering. Jadi ini loyang yang kecil itu sudah matang, akan langsung saya angkat. Akan langsung saya keluarkan dari cetakan. Nah, ini yang menggunakan cetakan kaleng susu akan saya keluarkan juga dari kalengnya. Baiklah Sepradi, jadi inilah hasilnya kue ambon yang di oven. Ternyata lebih menarik ya daripada yang di teflon. Kalau yang di teflon itu kan dia bawahnya agak gosong, tapi kalau misalkan yang di oven dia lebih cakep ya, warnanya kecoklatan gitu. Tapi rasanya sama-sama enak dan empuk banget karena dia bersarang ya. Kalau misalkan dia nggak bersarang, pasti kuenya nanti jadinya keras. Sarangnya juga cakep banget loh Sepradi. Oh iya, jadi video yang ini yang di oven ini saya buatnya itu berbeda hari dengan video yang sebelumnya tadi yang saya buat yang menggunakan teflon itu. Jadi ini saya buatnya 2 resep. Dengan resep saya tambahkan lagi 50 gram tepung tapiokanya. Jadi hasilnya itu dia lebih kenyal ya. Masih oke juga. Pokoknya hasilnya sama-sama enak dan bersarang. Tergantung selera masing-masing ya, mau di oven ataupun menggunakan teflon. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.